Nah, rumah lawan COVID itu selain dari pindah rumah, tapi bagaimana suasana di dalam dan sistem yang ada menunjang selama 1 sampai 5 hari masa 3 masuk tadi itu. Jangan bohong, hari ini kami bersilaturahmi datang langsung ke kantor Palang Merah Indonesia untuk bertemu dengan Pak Dr. Suhara Manulang. Salah satu dokter atau mungkin satu-satunya dokter tersibuk di Tangerang Selatan ketika pandemi masuk ke Indonesia, khususnya Tangerang Selatan. Beliau adalah orang yang punya peran penting di tengah kehidupan masyarakat karena memang bergelut langsung. Beliau menangani pasien secara langsung, kemudian menyampaikan sesuai dengan tanggung jawab dan kapasitasnya sebagai dokter tentunya. Beliau juga koordinator rumah lawan COVID. Rumah lawan COVID. Nah, ini rumah yang isinya mungkin keseluruhan pasien COVID atau apa, saya juga belum paham. Oleh karenanya tim kreatif Jangan Bohong hari ini alhamdulillah sudah diterima oleh Pak Dokter. Ya. Terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih. Selamat siang. Telah menerima tim kreatif Jangan Bohong. Kita ingin berdiskusi santai Pak tentang khususnya penanganan COVID di Tangerang Selatan. Ini sudah lumayan lama Pak ya. Ya. Kami masyarakat sudah jenuh dengan wabah ini Pak. Berharap ada edukasi karena COVID ini musuh bersama hari ini. Masyarakat harus melakukan atau patuh prokes dan sebagainya. Ya, menurut Pak Dokter, COVID ini apa sih Pak? Ya, sebelumnya saya perkenalkan, saya Dr. Suhara Manulang, tadi sudah diperkenalkan bahwa sekarang di kantor di Palang Merah Indonesia Kota Tangerang Selatan, di mana saya memang dipercaya sebagai kepala unit donor darah dan juga oleh Ibu Wali Kota waktu itu dan dilanjutkan sekarang oleh Bapak Wali Kota Bapak Benjamin Dapni untuk saya sebagai ketua atau tadi koordinator rumah lawan COVID-nya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa ya COVID ini, ya COVID-19 ini yang nama lengkapnya SARS-CoV itu kan tamu tidak diundang. Tamu tidak diundang. Tidak diundang dan ini sesuatu yang baru, apalagi kan virus ya. Jadi ya kami mengakui dunia medis tergagap-gagap, tidak hanya Indonesia saja, bahkan dunia pun. Bahkan Indonesia, Kementerian Kesehatannya sampai mengeluarkan pedoman versi kelima. Ini bayangkan bahwa COVID ini terus berkembang, ya, karena sesuatu yang baru pasti kan penelitian-penelitian perlu diadakan, baik bagaimana penularannya, bagaimana penyakitnya, dan sebagainya. Ya, sampai kepada bagaimana strategi penanggulangan COVID ini yang sudah pandemi, ya sudah berbagai negara. Nah, jadi yang saya tahu bulan Maret 2020 itu sudah mulai muncul kasus di Tangerang Selatan. Nah, kemudian rapat kita berdiskusi bagaimana melihat secara contoh-contoh di luar negeri, ya negara-negara lain dan juga pedoman-pedoman yang ada. Nah, waktu itu kan yang sudah ada 2 model sekarang isoter namanya, isolasi terpadu. Isolasi terpadu. Nah, kalau istilah TNI isoter. Isoter. Kalau isoman kan di rumah. Isoman ya? Di rumah, ada isoman, ada isoter ya Pak? Jadi terpadu. Jadi memang perlu diketahui bahwa setiap bencana, ya kita ngalami sekarang bencana non alam. Oke. Ya, saya lama di PMI, maka selalu kita bicara rumah sakit darurat kan rumah sakit lapangan. Betul. Nah, cuman sekarang modelnya masalah penyakit bagaimana nih? Maka waktu itu adalah karantina terpusat atau sekarang isolasi terpusat. Ya sama sebenarnya karantina dan isolasi kan itu. Hanya 2 itu untuk bisa
secepatnya memisahkan yang tertular atau yang sakit, yang konfirmasi positif dari yang sehat. Itu prinsip yang pertama. Oke, artinya ada pemisahan Pak ya? Harus secepatnya. Apalagi khawatir dia menularkan yang beresiko. Apa saja, ibu hamil, bayi, balita, usia lanjut, bahkan komorbid, punya penyakit penyerta. Oke. Nah, setelah dipisahkan, bagaimana yang positif ini, ya jangan sampai meninggal, kan nggak bisa. Dipantau, diawasi. Nah, dari tanda-tanda mulai perburukan kita harus tahu. Nah, bagaimana merujuknya dan sebagainya. Nah, strategi itu sebetulnya yang Tangsel waktu itu kita diskusi modelnya bagaimana. Nah, makanya dibentuklah karantina terpusat atau isolasi terpusat, yaitu rumah lawan COVID. Kenapa rumah? Itu waktu itu wali kota Tangerang Selatan Ibu Airin Ramediani ya pindah rumah. Kan gitu sebetulnya. Ya. Pindah rumah berarti sarana daerahnya harus seperti di rumah. Ya, memang punya privasi, ya kamar sendiri, ada mesin cuci. Ya, karena memang harus memisahkan itu tadi ya Pak ya. Yang penting kan itu. Kemudian bagaimana sarana ya kebutuhan sehari-hari lah. Ada setrikanya, kalau mandi dan semua udah pasti kita siapkan. Ada wifi, ada untuk televisi, untuk berita, ada dispenser juga untuk ngopi, ngeteh. Nah, kemudian yang tidak kalah penting adalah lawan. Rumah lawan. Nah, lawan itu filosofinya adalah supaya yang tertular ini, kalau kita sebut pasien itu punya kesanggupan untuk melawan virus dalam tubuhnya, karena obatnya kan antibodinya, imunitas. Nah, jadi mohon maaf Pak. Jadi semacam sugesti diri atau gimana? Itu harus buat satu sarana yang membuat orang jadi positif. Ya, saya akan sampaikan sebenarnya COVID ini, kalau pengalaman saya menangani di rumah lawan COVID yang orang tanpa gejala-gejala ringan, itu ada 3 fase sebetulnya. Sebelum fase perburukan atau kedaruratan medis adalah ada 2 fase mendahului. Yang pertama, fase kedaruratan sosial. Baru-baru ini di salah satu provinsi ya di Sumatera Utara ada pasien yang diusir kan, diusir, gitu, betul. Kabur dari isolasi kan. Betul. Jadi pasti pada saat ada yang positif itu pasti semua ya, merasa takut gitu, merasa parno gitu ya. Diusir tetangga lah ya, dikucilkan lah, masalah pekerjaan. Iya. Jadi kalau saya katakan mungkin Anda secara pribadi tidak meyakini COVID, tapi pada saat tetangga tahu Anda COVID pasti paham itu kan? Oke. Nah, jadi itu kedaruratan sosial. Nah, kemudian masuk ke kedaruratan psikologis. Okay. Selalu saya katakan tidak ada kata yang tepat untuk tempat memisahkan tadi. Yang orang positif tidak stres. Kan hanya 2, isolasi atau karantina. Betul. Coba apa yang dibayangkan ke isolasi karantina? Sesuatu yang menakutkan. Menakutkan. Jadi kita seolah-olah tidak bisa ada kehidupan gitu loh Pak. Ya. Oke. Itu pun udah stres dengerin. Udah stres sudah. Udah gitu, saya sering nanya, siapa yang baru pertama kali naik ambulan? Apa yang dipikirkan? Iya. Ya. Datang dengan pasukan astronot. Udah ngeri. Ambulan, namanya ambulan kan? Betul. Kecepatannya kan, udah pikiran mau diapain. Nah, ini situasi yang tadi kedaruratan sosial, yang banyak penolakan masuk ke psikis. Nah, ini harus kita manage. Ada beberapa pintu tuh, biasanya pintu kedaruratan itu dia stres, terganggu makanan, minuman, kan gitu. 3 hari sampai 5 hari. Nah, inilah waktu yang harus kita manage gitu. Nah, rumah lawan COVID itu selain dari pindah rumah, tapi bagaimana suasana di dalam dan sistem yang ada menunjang selama 1 sampai 5 hari masa 3 masuk tadi itu. Kan gitu ya? Iya, betul. Dan juga kami selain ada tim medis, ada tim psikolog juga. Artinya lengkap Pak ya sarana. Kita mendekati ini kemanusiaannya. Iya, artinya tidak hanya berbicara, mohon maaf, orang COVID tinggal di situ, tidak. Tapi kemudian ada pendampingan kemudian juga jadi keluarga besar. Keluarga besar. Karena mereka bisa beraktivitas, Pak. Ada aula besar, mereka bisa interaksi, bisa sharing, bisa olahraga bersama. Tiap pagi mereka bisa olahraga bersama, bisa trek, kan ada juga jogging dan semuanya. Silakan, ya.
akan untuk sembahyang bersama, kita siapkan juga mau sholat. Jadi mereka ya akhirnya konsep berlibur lah, yang akhirnya dilanjutkan ke zona 2. Oke. Saya cerita sedikit. Jadi zona 1 kan itu perkantoran yang dijadikan Ya. tempat tinggal, berarti disekat-sekat ya. Kemudian dengan fasilitas yang ada, ya tetap kami dari tim medis kan memantau ya. Ada CCTV, ada panic button. Jadi kalau ada keluhan tinggal pijit tombol tersebut atau pakai hotline. Artinya tersistem semua ya, Pak? Tersistem. Terintegrasi lah, Iya. bahasa-bahasa kerennya gitu kan. Ya kita punya namanya command center-nya kan gitu. Oh, iya. Ada CCTV apa. Kalau kita harus mempertimbangkan itu. Kemudian zona 2 di belakang ada Tegala ya. Itu yang waktu itu belum digarap. Nah akhirnya Ibu Airin waktu itu melihat iya betul ya, harus orang senang kan gitu. Hati gembira adalah obat itu kan sebetulnya. Betul. Akhirnya konsep berlibur lah. Berlibur di rumah lawan Kan COVID. zona 2 maka konsepnya glamping. Yaitu kalau sekali-kali lihat ke sana bahwa ya ada 15 tenda. 15 tenda. Satu tenda ada 10 orang, kemudian satu klaster itu ada 4 tenda, jadi 40 orang ya, untuk laki dan perempuan terpisah dengan sarana yang ada. Wah, gila men. Ternyata sebegitu apa ya, siapnya pemerintah untuk bukan menanggulangi ya, tapi memberikan rasa aman. Karena tadi Pak Dokter sampaikan ini virus. Ya, Dok ya. Artinya pemerintah sudah siap sekalipun ini tamu tak diundang. Ya. Inilah, ini ada persiapan khusus dari pemerintah khususnya Kota Tangerang Selatan. Nah, untuk Tangerang Selatan sendiri, kalau dari pemberitaan masuk zona merah, zona kuning, zona hijau. Nah, itu apa sih, Dok, yang membuat kota ini ya atau kota-kota di Indonesia masuk ke dalam zona-zona itu? Ya kalau itu kan nanti ada indikator pusat ya. Oh, ada indikator pusat. Positif rate, angka kematian ada beberapa lah. Itu kan nanti kan dinas kesehatan yang memasukkan data, baru muncul nanti secara otomatis warnanya apa. Oh, artinya itu yang bisa menjawab itu dinas kesehatan ya? Ya, dinas kesehatan. Ya. Dokter lebih kepada rumah lawan COVID. Ya, jadi begini bahwa kan kita tidak memakai sistem lockdown ya. Ya. Dan tidak mungkin. Sementara warga Tangsel banyak aktivitas di Jakarta. Di Jakarta, di luar rumah gitu, ke Bogor, ke Depok ya, Dok ya. Jadi kalau Jakarta meledak ya otomatis kita. Kan gitu ya. Jadi akan dampak itu. Beberapa kejadian yang saya perhatikan itu kan ini kan kalau disebut gelombang kedua sekarang kan setelah Lebaran kan Idul Fitri, mudik, lonjakan. Kemudian Januari Februari kan karena liburan panjang kan Desember ya tahun baru kemudian Natalan lonjakan juga kan. Nah sekarang kan terjadi lonjakan lagi karena ya inilah yang kesempatan ini memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID ini belum selesai dan COVID ini ada. COVID ini belum selesai dan berbahaya, Dok. Iya. Karena sudah puluhan juta nyawa hilang karena tamu tak diundang ini. Iya kan selalu saya bertanya ini, ya harus kita sepakatin ya. Betul. COVID ini ada. Ada. Kenapa ada? Kan nggak kelihatan. Betul. Ya saya selalu mengilustrasikan ya. Ya contoh bumi ini bulat atau datar sih? Luar biasa, kita diajak diskusi soal bumi men, gitu kan? Kan itu kan? Iya. Kita lihat datar, tapi setelah teknologi kita bisa keluar angkasa bulat. Nah artinya percaya itu berarti ada ahli yang bisa menciptakan satu alat kan? Betul. Itu dulu kita percaya dulu. Saya nggak mampu menciptakan, tapi Tuhan menciptakan beberapa talenta yang bisa menemukan namanya PCR atau TCE. Maka si SARS-CoV-2 ini yang kita sepakati COVID-19 itu ada. Artinya ada bukan hanya sekedar teori, tapi ada ilmu yang menjelaskan itu, Dok. Wah, itu ada. Nah, yang kedua berbahaya atau tidak? Ya, kita lihat angka kematian sekarang di Indonesia udah di atas 65 ribuan. Ya. Tangsel udah saya kira per hari waktu itu udah di atas 40-an. Ya. Kemudian ya tenaga kesehatan udah di atas 600-an yang meninggal. Nah sekarang ya kalau saya jadi ke pepatah aja,
pepatah bijak mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik. Sepakat kan? Sepakat. Yang paling baik adalah pengalaman orang. Dok, lelah nggak sih, Dok? Tinggal di rumah lawan COVID atau jangan bohong, Dok nih. Takut nggak bersentuhan langsung dengan masyarakat yang, mohon maaf, saya bilang terpapar virus itu tadi? Iya, jadi perlu sampaikan saya manusia juga. Ya. Saya udah umur. Kemudian waktu penugasan itu saya udah 60 tahun. Ya udah pernah tugas. Apalagi keluarga juga. Khawatir semua. Tapi ya ini kan satu panggilan. Lebih dari hanya tugas SK menurut saya. Dan panggilan dan saya nerima itu. Nerima kemudian ya ini kan perang yang musuhnya tidak kelihatan dan saya tidak punya senjatanya. Obatnya kan belum ada. Artinya saya pelajari gimana sih musuh nembak saya gitu. Ya saya pelajari beberapa jurnal penelitian. Akhirnya saya mendapatkan sesuatu keilmuannya. Saya harus punya keilmuan begitu. Bagaimana penularannya istilahnya yang bisa menyerang saya kan. Ya makanya salah satu sistem yang ada di rumah lawan COVID kan ada zona hijau, kuning, merah. Itu adalah bagaimana kita memakai APD kan itu kan. Itu. Jadi kalau udah zona merah ya kita ada satu protokol yang khusus. Kemudian bagaimana menangani limbah medis yang benar-benar tertutup. Bagaimana pengangkutannya. Kan sebetulnya itu. Sumber musuhnya itu. Ya, jadi itu yang selalu kita buat protapnya dan kita saya selalu mewaspadai itu dan mengawasi itu. Untuk jangan sampai rekan-rekan lalai atas itu. Kemudian ada apa ya? Ada apa ya? Saya agak sulit juga bilangnya gitu. Ada asumsi di masyarakat gitu kan. Orang kena COVID sudah pasti mati gitu kan. Atau orang kena COVID ya kan menularkan virusnya. Nah, benar nggak sih, Dok, bahwa siapapun yang kena COVID pasti mati? Ya, kita tidak bicara takdir tentunya, tapi bicara sebegitu ganasnya-kah COVID, Dok? Ya tadi itu bahwa ya perlu saya jelaskan penelitian terakhir dan dituangkan menjadi versi kelima itu nyata COVID ini ya virus ini hanya 12 hari dalam tubuh itu. Nggak selamanya gitu. Tapi yang muncul menjadi paranoid atau kita namakan parno itu karena ada istilah carrier yang orang tanpa gejala, betul dia menularkan, maka istilah medis itu carrier dia. Carrier. Yeah. Padahal beda penempatannya. Kenapa dia orang tanpa gejala? Karena target organ si COVID-19 ini adalah saluran pernapasan bagian atas. Belum sesak dia. Tapi kalau dia udah turun dan kemudian terjadi penggumpalan darah, mulai timbul sesak. Jadi sesaknya akibat dari terjadinya peradangan, proses peradangan. Kayak perang lah, ya. Kita perang dengan musuh kan terjadi suatu huru-hara dan semua gitu. Musuhnya udah mati. Akibat peperangannya macam-macam. Ada rusak mungkin markasnya, rusak kotanya. Atau mungkin badannya terluka. Gitu. Okay. Nah itulah yang long COVID kita kena. Ya. Nah itulah yang harus kita hindari. Apalagi organ-organ tubuhnya sudah terjadi kerusakan. Komorbid tadi, ya kencing manis, jantung dan sebagainya. Dia untuk berperang dengan musuh aja udah sulit, apalagi punya komorbid. Jadi meninggalnya bukan karena COVID-nya, karena efek tadi dari peperangannya dari itu. Peperangan. Artinya tetap meninggalkan sesuatu yang harus diobati lah ya dok. Ya. Dengan ini susah bicara dengan dokter, saya akui, karena banyak istilah kedokteran yang masyarakat tidak tahu dok. Ya. Artinya kami hanya tahunya COVID, gitu kan. Kemudian saat ini pemerintah memberlakukan PPKM level 4. Sebelumnya ada PSBB, PPKM darurat dan sebagainya. Nah, menurut Pak Dokter sebagai koordinator rumah lawan COVID, gitu, efektif tidak kami masyarakat gitu mengisolasi diri di rumah dok? Oke. Nah, efektif tidak? Ya, saya sebelum ke situ akan saya tadi ke pertanyaan belum terjawab. Ya. Jadi, apakah ini berbahaya? Memang berbahaya. Ya. Tapi bagaimana dari awal keberbahayaan itu sudah kita terdeteksikan itu sebetulnya. Betul. Ya.
Nah, Rumah Lawan Covid sampai hari kemarin itu sudah menampung atau merawat 4.900-an lah. 3.900. 3.900 warga Tangsel, Ada juga yang di luar. ada di luar Tangsel, Oke. pernah tinggal di rumah lawan Covid. Iya, sudah pulang. Jangan bohong 3.000. dong. Iya, sudah pulang 3.400. 3.000 men. Itu 3.500. bukan angka yang sedikit loh. Nah ini, waduh, luar biasa Pak Dokter. Dan angka kesembuhan 99,7%. Dari 0,. dari 3.000 pasien yang pernah tinggal, 90% lebih Iya. sembuh. Itu karena rumah lawan Covid, men. Ya, artinya ada sugesti Iya, buat masyarakat untuk tadi itu sembuh. sembuh. Luar biasa. Fasilitasi makanannya bergizi, kemudian kita ada ya psikolog dampingi kalau ada memang psikis terjadi. Ya. Kan tiap orang kan lain. Ya. Jadi data pasien masuk itu ada dua, ada PE namanya pendidikan epidemiologis ya, Ya. tentang status kesehatannya. Kedua adalah kami juga tahu bagaimana psikisnya. Nah ini dari tadi yang 5 hari itu ya kita awasi, kita pantau. Dan jika ada tanda-tanda mulainya kita langsung rujuk. Oh. Sebetulnya itu teknisnya. Nah sekarang makanya saya sampai kenapa beberapa daerah sekarang melarang isolasi di rumah. Karena sekarang kemarin pertemuan secara nasional kan banyak, Jakarta termasuk kan, meninggal di rumah. Ya saya katakan begini, isolasi itu bukan hanya memindahkan orang saja. Oke lah memindahkan, tapi bagaimana kalau terjadi perburukan? Iya. Siapa yang merujuknya? Kalau di rumah, oke, mungkin makanan terjamin ya. Cuma kalau keluar rumah, terjamin nggak? Adalah ke ATM juga ya. Iya. Nyeplos juga kita kan, beli rokok apa segala macam, harus jujur men di sini. Nah, ini yang menarik apa ketika kita diskusi dengan seorang dokter. Saya bicara bahwa itulah sulit. Nah, silakan tugas Satgas RT RW kan mengawasi. Nah, yang tidak kalah penting, jika terjadi perburukan, siapa yang merujuk? Kemana merujuk? Apalagi situasi sekarang penuh. Apalagi kemarin cari oksigen. Ya. Sulit. Inilah. Saya mengalami dok, bagaimana sulitnya mencari oksigen. Betul. Ya jadi silakan kalau memang mau isolasi di rumah, ada 3 komponen yang sepakat. Oke. Pasien keluarga, satuan tugas RT RW, dan puskesmas. Atau tetap harus terlaporkan. Harus dilaporkan dan terawasi. Oke. Nah, tadi PPKM ya. PPKM. Nah, ini menarik nih, karena banyak yang, kok apa kondisi seperti itu dikaitkan dengan ayam geprek gitu. Itu terlalu dok. Saya bicara begini, ya. Saya dari awal sebelum mudik saya udah bicara untuk warga Tangsel, ya. Sekarang untuk melawan COVID nggak ada jalan pintas, hanya dua jalannya, nggak ada jalan yang lain. Tertular COVID itu sendiri atau vaksinasi. Karena obatnya hanya itu, imunitas yang spesifik terhadap SARS-CoV-2. Obat yang ada, semahal apapun itu hanya tambahan saja. Oke? Ya kita tidak mau tertular ya. Betul. Kita sangat galakan vaksinasi. Nah waktu itu kan antara yang divaksinasi dan konfirmasi positif, kalau tidak salah baru sekitar 50 ribuan sebelum mudik loh. Iya. Ya, ambillah warga Tangsel 1,5 juta. Ya di bawah 5%. Di bawah 5%. Ambil 5%, 95% belum ada imunitas. Dia mudik lah. Iya. Ya. Oke, pulang ya sudah. Kayak sekarang. Ledakan di mana-mana. Ini yang saya sampaikan. Oke, nah sekarang kenapa muncul PPKM? Saya bicara begini. Kita tidak nyaman semua. Tapi apakah kita tidak akan ngenes ya kalau sampai orang yang kita cintai tertular COVID dan tidak tertolong? Waduh, mahal harganya. Ya. Saya bicara begini. Saya dapat informasi dari Dinas Kesehatan tuh sekarang angka konfirmasi positif tuh 500-an lah. 500 orang konfirmasi positif. RO reproduksi number-nya jadi akan dihitung itu. Jadi satu tempat sudah mulai turun kasusnya adalah jika di bawah 1 RO-nya atau RT-nya. Ya. Nah kalau di bawah 1, contoh gini, kalau saya 1 tertular itu saya ke 1 orang gitu. Yeah. Tapi kalau 1,5 berarti bisa 2 bisa di. Coba bayangin, 500 dibiarin tuh.
Oke. baru gitu. Makanya ini istilah ditahan dulu. Oke. Ini saya bicara dari pandangan medisnya. Iya, Tahan dulu, oke terserah di isoman atau di eh, isoter, isoter tadi ya kan. isoter, ya rumah lawan COVID, wisma atlet, tahan dulu. Sementara ini penyembuhan kan, Ya. biar mulai kosong lagi ini. Iya, iya. Biar pemerintah juga nyiapin vaksin tenaga, kita vaksin dulu, sehingga nanti kembali lagi, landai lagi. Hanya itu. Maka ada level 4 dan sebagainya itu adalah mana yang masih tetap harus diketatkan, mana udah mulai dilonggar-longgarkan. Ya, artinya tetap melihat kondisi ya. Ya saya bicara ini ya. Iya. Pasti tidak nyaman, tapi nggak ada caranya. Daripada kita tadi dilepas, oh, siapa yang salah? Pasti nyalain pemerintah juga. Dok, kan kalau pemilik rumah makan Ya, berharap rumah makannya itu ramai, setuju. kan gitu. Nah, ini rumah lawan COVID. Ya, Tentu Pak Dokter berharap sepi atau Setuju. bahkan tidak ada sama sekali. setuju. Nah, tolong sampaikan kepada kita menjadi apa ya tadi spirit, motivasi. Ya, Nah, ini juga sekaligus menjadi closing statement dari Pak Dokter Suhal Manulang, koordinator Rumah Lawan COVID, yang tadi beliau sampaikan, men, 3.000 lebih loh, ya, sudah menjadi penghuni Rumah Lawan COVID, dan dari total yang ada 90% tersembuhkan. Kita minta closing statement dari Pak Dokter Ya. agar kami masyarakat sadar ya. bagaimana melawan COVID dengan cara kami. Silahkan Pak Dokter. Sebenarnya sedikit promosi ya. Oh siap, ini ada promosi men, ya kan? Ini, saya lupa, ya kan? Di tengah kesibukannya, ternyata Pak Dokter Suhara Manulang juga menyempatkan diri ya untuk menulis, ya, memberikan ilmu. Ingat, ya, buku ya, menjadi jendela ilmu. Artinya beliau tidak hanya bekerja secara profesi kedokteran, Ya. tapi ingin juga memberikan pengalaman sesuai dengan apa ya, profesinya iya, kemudian kehidupan di tengah masyarakat ya. Silakan Pak Dokter, apa ini buku yang diluncurkan oleh seorang Dokter Suhara Manulang? Jadi sebetulnya ini ya Maret ya, Maretan lah, Maret April kita launching buku ini. COVID-19 tak sebercanda itu. Ini sesuatu pergumulan saya sebetulnya. Jadi waktu itu di rumah lawan COVID sudah masuk angka 2000-an tentang kehidupan di situ. Bagaimana mereka stres tadi itu, diusir, ditolak dari kos-kosan, ada dosen juga nggak bisa. Banyak lah kita tahu itu ya. Dan sampai masuk ke rumah lawan COVID, kemudian juga ada seorang juga anak muda dia merasa menularkan ke ibunya dan ibunya sampai meninggal, depresi karena diserang oleh keluarganya. Ya, ada yang macam-macam lah. Ada kemarin juga kita menerima yang berkebutuhan khusus juga. Ya, kita hampir 65 orang itu yang satu yayasan. Belum ada orang yang sakit jiwa, bagaimana berbagai hal kehidupan. Tapi kenapa kita masih bercanda dengan COVID ini? Apakah kita harus mengalami dulu yang tadi itu? Apakah kita harus masuk ICU dulu baru percaya COVID itu ada? Sudah cukup data yang ada untuk ini menjadikan satu bagian untuk kita disiplin di dalam protokol kesehatan. Itu bagian kita. Ya. Asalnya 3M kan? 3M. Oke. Nah, sering kumpul tambah satu lagi. Mudik aja tambah satu. Jadi 5M. 6M tambah. Sekarang udah 6M. Karena suka makan bersama. Oh iya. Oke. Nah, itu pemerintah udah memberikan warning. Ikutlah. Kita harapkan tahun ini mungkin kita tidak nyaman semua, ya, jangan masih bercanda, tapi janganlah pakai masker ini harus pakai PPKM atau PSBB ya. Ya, cuci tangan itu menjadi kebersihan kita, jaga jarak, itu 3 prinsip kan? 3 prinsip dasar ya. Dasarnya itu. Kemudian ya sick and vivo, vaksinasi tetap optimis. Oke. Vivo, vaksinasi tetap optimis. Luar biasa.
Ingat kawan, COVID tak sebercanda itu. Ini adalah bukan hanya sekedar buku, tapi ada pengalaman, ada histori bagaimana seorang dokter benar-benar menangani COVID dari awal tamu tadi undang itu datang ke Tangerang Selatan. Terima kasih Pak Dokter. Untuk mendapatkan buku ini bagaimana caranya dok? Biar masyarakat tahu ya dan menjadi edukasi. Iya, ya, jadi terus terang tadinya kan untuk kalangan sendiri ya, tapi banyak yang minta akhirnya ya udah karena sistem sekarang online ada websitenya. Oke. Nanti websitenya. Oke, nanti di channel Jangan Bohong akan kami tampilkan website untuk mohon izin Pak Dokter mendapatkan buku COVID tak sebercanda itu. Ya, silakan kawan-kawan. Ini bukan hanya untuk masyarakat Tangerang Selatan. Yang di Surabaya, yang di Papua bisa mendapatkan dengan tentu pesan ya kan. Nah, terima kasih Pak Dokter atas waktunya. Ingat bahwa membangun bangsa ini dengan cara kita adalah tanggung jawab kita bersama. COVID adalah tamu tadi undang. COVID adalah musuh kita bersama. Jangan biarkan diri kita, keluarga kita menjadi korban dari keganasan COVID. Tetap patuhi protokol kesehatan. Laksanakan anjuran pemerintah, ini untuk kepentingan bangsa Indonesia. Terima kasih.